Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sudut pada dua garis sejajar. Nah, sebelum itu kita bahas dulu kedudukan dua garis ya. Jadi, jika ada dua garis lurus, maka ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi ya. Yang pertama adalah dua garis tersebut saling berpotongan. Misalkan ada garis A dan garis B bertemu di satu titik, maka garis A dan garis B tersebut disebut saling berpotongan. Kemungkinan kedua adalah dua garis saling tegak lurus ya. Misalkan ada garis A dan garis B berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, maka garis A dan garis B tersebut disebut saling tegak lurus. Kemungkinan yang terakhir, dua garis saling sejajar. Misalkan ada garis A dan garis B yang jika kita perpanjang di kedua sisi ujungnya, maka kedua garis tersebut tidak akan pernah saling bertemu atau berpotongan. Maka kedua garis tersebut disebut saling sejajar. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah dua garis saling sejajar. Selanjutnya kita akan bahas sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar. Jadi jika ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan membentuk beberapa sudut ya. Misalkan seperti ilustrasi berikut. Jadi ada garis A dan garis B sejajar lalu dipotong oleh garis C. Maka dia akan membentuk 8 sudut ya, yaitu sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang pertama ada yang namanya sudut saling sehadap, yaitu sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama ya. Seperti contohnya adalah sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Lalu sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7 dan sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Nah, sudut-sudut yang saling sehadap besar sudutnya sama besar. Misalkan sudut 1 besarnya 100 derajat, maka sudut 5 pun besarnya 100 derajat. Seperti itu ya. Yang kedua, ada yang namanya sudut berseberangan. Nah, sudut berseberangan ini terbagi menjadi dua, yaitu dalam berseberangan dan luar berseberangan. Ya, contohnya yang dalam berseberangan adalah sudut 2 dalam berseberangan dengan sudut 7. Lalu sudut 4 dalam berseberangan dengan sudut 5. Nah, untuk contoh yang luar berseberangan, misalnya sudut 1 luar berseberangan dengan sudut 8 dan sudut 3 luar berseberangan dengan sudut 6. Nah, sudut-sudut yang saling berseberangan, besar sudutnya pun sama besar. Jadi misalkan sudut 2 besarnya 50 derajat, maka sudut 7 juga 50 derajat. Yang terakhir ada sudut saling sepihak. Nah, sudut sepihak juga terbagi menjadi dua, yaitu dalam sepihak dan luar sepihak. Contohnya yang dalam sepihak adalah sudut 2 dalam sepihak dengan sudut 5. Lalu sudut 4 dalam sepihak dengan sudut 7. Sedangkan yang luar sepihak contohnya sudut 1 luar sepihak dengan sudut 6 dan sudut 3 luar sepihak dengan sudut 8. Nah, sudut-sudut yang saling sepihak, besar sudutnya berjumlah 180 derajat. Contohnya seperti ini ya, misalkan sudut 1 besarnya 100 derajat, maka sudut 6 yang luar sepihak dengan dia, besarnya adalah 80 derajat. Jadi jumlahnya adalah 180 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soalnya aja ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jika sudut 1 besarnya 110 derajat, tentukan besar sudut lainnya. Maksudnya sudut 2 sampai sudut 8 ya. Kita mulai mencari sudut 2 dulu ya. Nah, karena yang diketahui sudut 1, maka untuk mencari sudut 2 kita gunakan sudut saling berpelurus ya. Di video sebelumnya, masih ingat kan? Jadi 1 dan 2 itu saling berpelurus, berarti jumlahnya 180. Maka sudut 2 bisa kita cari dengan cara 180 derajat dikurang 110 derajat. Jadi kita dapat sudut 2-nya sama dengan 70 derajat. Selanjutnya mencari sudut 3. Nah, sudut 3 dengan sudut 1 itu saling bertolak belakang. Ingat kembali video sebelumnya ya. Berarti sudut saling bertolak belakang itu sama besar. Jadi sudut 3 sama dengan 110 derajat.
Kita lanjut ke sudut 4. Nah, ini masih sama seperti sudut 3 tadi ya. Sudut 4 itu bertolak belakang dengan sudut 2. Berarti besarnya sama dengan sudut 2, yaitu 70 derajat. Selanjutnya sudut 5. Nah, kita bisa pakai sudut saling sehadap ya dengan sudut 1 ya. 5 dengan 1 itu saling sehadap, berarti besar sudutnya sama. Jadi sudut 5 besarnya adalah 110 derajat. Berikutnya sudut 6. Nah, ini sebenarnya banyak cara ya untuk mencari sudut besar sudutnya. Misalkan sudut 6 dengan sudut 2 berarti saling sehadap seperti tadi, atau bisa juga kita pakai sudut 6 dengan sudut 4 yaitu dalam berseberangan. Intinya mereka sudutnya sama besar, jadi sudut 6 sama dengan 70 derajat. Kemudian untuk mencari sudut 7 kita juga bisa menggunakan beberapa cara. Misalkan yang pertama sudut 7 dengan sudut 3 itu berarti sehadap ya, jadi sama besar. Atau bisa juga sudut 7 dengan sudut 2 itu berarti luar sepihak, jumlahnya 180. Atau kita bisa juga pakai sudut 7 dengan sudut 1 yaitu sudut luar berseberangan, jadi jumlahnya sama ya. Jadi sudut 7 besarnya adalah 110 derajat. Terakhir sudut 8. Nah, ini kita cari yang paling gampang aja ya. Jadi sudut 8 itu sehadap dengan sudut 4, berarti jumlahnya sama besar yaitu 70 derajat. Soal berikutnya, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di bawah sebelah kanan ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai X-nya. Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu menambahkan satu buah garis lagi ya. Kalian perhatikan garis yang atas dengan yang bawah itu adalah saling sejajar ya. Nah, kita tambahkan lagi satu garis di antara X, yaitu garis yang sejajar juga dengan atas dan bawahnya. Seperti ini. Sekarang X-nya jadi terbagi menjadi dua bagian ya. Kita anggap saja yang bagian atasnya itu sudut A, lalu yang bagian bawahnya sudut B. Oke, jadi nanti X itu adalah penjumlahan dari A ditambah B. Bisa kita lihat di sini sudut A dengan 110 derajat itu saling sepihak ya, dalam sepihak. Berarti jumlah mereka adalah, jumlah besar sudutnya adalah 180. Maka A adalah 180 dikurang 110. Jadi sudut A besarnya 70 derajat. Sedangkan untuk mencari sudut B itu kita bisa pakai dengan sudut dalam berseberangan dengan yang 50 ya. Oke, karena dalam berseberangan berarti besar sudutnya sama. Jadi B sama dengan 50 derajat. Oke, berarti nilai X-nya adalah penjumlahan dari A ditambah B ya. Jadi 70 ditambah 50, maka jawabannya adalah 120 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, tentukan nilai X-nya. Pertama-tama kita harus mencari nilai P-nya dulu ya. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini ada 2P plus 20 derajat. Itu dia sehadap dengan sudut yang ini ya. Nah, berarti di sini adalah 2P plus 20 juga karena sama ya. Sudut sehadap itu besarnya sama. Kemudian 2P plus 20 itu berpelurus dengan sudut 50 derajat ya. Berarti kalau kita jumlah besar sudutnya sama dengan 180 ya. Jadi 50 ditambah 2P plus 20 sama dengan 180. Kita selesaikan persamaannya, berarti 2P ditambah 70 ya, 50 tambah 20 sama dengan 180. Jadi 2P sama dengan 180 dikurang 70. Maka dapat 2P sama dengan 110. Nah, P sama dengan 110 dibagi 2. Jadi kita dapat P-nya sama dengan 55 derajat. Selanjutnya untuk mencari nilai X, nah kalian perhatikan di sini 3P dengan X juga berpelurus ya. Berarti 3P ditambah X sama dengan 180. Karena tadi kita dapatkan P-nya sama dengan 55 derajat, berarti 3P berarti 3 dikali 55 ya. Jadi kita dapat 165 ditambah X sama dengan 180. Maka X sama dengan 180 dikurang 165. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan 15 derajat. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Ini soalnya berhubungan dengan sudut segitiga. Jika kalian perhatikan gambar, di situ yang sudah diketahui adalah sudut ACB yaitu 80 derajat dan sudut CBE 120 derajat. Nah, kita harus menentukan sisa sudut yang lain yang ditanyakan dari A sampai G. Kita mulai dari yang A.
Tentukan besar sudut CBA. Nah, kalian lihat di sini sudut CBA dengan sudut CBE itu kan saling berpelurus. Berarti jumlahnya 180. Kalau CBE 120, maka sisanya adalah 60 derajat. Jadi sudut CBA adalah 60 derajat. Kemudian yang B, tentukan besar sudut CAB. CAB berarti ini ya, kita pakai jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Nah, karena dua sudut yang lainnya adalah 80 dan 60, berarti kan jumlahnya sudah 140 ya. Jadi sisanya CAB adalah 40 derajat. Selanjutnya yang C, besar sudut CAD. Nah, kalian lihat di sini CAD dengan CAB itu saling berpelurus ya. Berarti jumlahnya 180. Karena CAB-nya 40, berarti CAD-nya adalah 140. Kemudian besar sudut DAF. Nah, di sini DAF itu bertolak belakang dengan CAB. Berarti besarnya sama, yaitu 40 derajat. Selanjutnya yang E, sudut FAB. Nah, ini juga sama ya. FAB bertolak belakang dengan DAC. Berarti besar sudutnya sama, yaitu 140 derajat. Kemudian besar sudut GBA juga sama ya, bertolak belakang dengan sudut CBE. Berarti besar sudut GBA adalah 120 derajat. Yang terakhir, besar sudut GBE. Nah, sama juga, GBE bertolak belakang dengan sudut CBA, berarti besarnya adalah 60 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Siapkan buku latihan dan alat tulis kalian ya. Ini soal yang pertama. Di sini karena sudutnya sama ya, 1, 2, 3, 4, jadi kalian pakai sesuai garisnya. Misalkan yang garis K berarti sudut K1, K2, K3, dan K4. Lalu yang sebelahnya sudut L1, L2, L3, dan L4. Berikutnya ini soal nomor 2. Silakan kalian cari nilai X-nya. Dan ini soal yang ketiga ya. Kalian cari besar sudut DEC.